Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Juwita Prasiska dengan NIM 501200553 dari kelas 4G Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview artikel yang saya buat dengan judul Indonesia Demografi dengan filter riset artikel. Judul yang pertama yaitu tentang faktor penentuan berat badan lahir rendah di Indonesia. Temuan survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017. Latar belakang berat badan lahir rendah atau BBLR masih menjadi masalah utama di Indonesia karena mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Ini juga merupakan salah satu faktor yang meningkatkan risiko pengembangan penyakit kronis di tahun-tahun berikutnya. Yang kedua yaitu tentang estimasi parameter demografi dan model pertumbuhan orangutan Tapanuli di Laskap Tangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Indonesia. Informasi tentang biologi dan ekologi orangutan Tapanuli atau Pogotapanuliesis masih terbatas. Kajian ini dirancang untuk menganalisis parameter demografi, membuat model pertumbuhan orangutan Tapanuli, dan mendukung kebijakan dalam pengembangan program konservasinya. Yang ketiga yaitu tentang tingkat merokok di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia sejak tahun 2007 sampai 2014. Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan pengendalian tembakau, namun hanya ada sedikit bukti tentang efektivitas kebijakan pengurangan tembakau ini di Indonesia. Menggunakan analisis cross-seksional dan longitudinal dari data pribadi dan rumah tangga dari dua gelombang survei kehidupan keluarga Indonesia atau IFLS. Selanjutnya tentang determinan infeksi saluran pernapasan akut anak balita di Indonesia. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada anak di bawah 5 tahun telah diidentifikasi sebagai faktor risiko morbiditas anak yang menyebabkan kematian bayi di Indonesia. Banyak faktor yang dapat menyebabkan ISPA, namun determinan yang terkait dengan ISPA masih belum diketahui di Indonesia. Selanjutnya, tentang ketepatan waktu vaksinasi rutin anak pada bayi Indonesia pada tahun pertama kehidupan. Vaksin telah terbukti menjadi salah satu strategi paling efektif untuk mengendalikan penyakit menular dan berkontribusi pada kelangsungan hidup masa kanak-kanak. Sementara kecukupan vaksin yang tinggi memberikan kekebalan individu dan kelompok vaksinasi yang sesuai dengan usia atau waktu pemberian vaksin penting untuk perlindungan vaksin yang maksimal, tetapi seringkali tidak dievaluasi. Selanjutnya, tentang keanekaragaman makanan dan faktor yang berhubungan pada anak usia 6-23 bulan di Indonesia. Praktik pemberian makan yang optimal adalah kunci untuk menentukan perkembangan dan pertumbuhan pada bayi dan anak kecil. Keanekaragaman pangan dianggap sebagai indikator untuk menilai kecukupan gizi. Selanjutnya yaitu tentang pengetahuan sikap, praktik dan prediktor penggunaan pengobatan komplementer dan alternatif pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia. Penggunaan pengobatan komplementer dan alternatif atau CAM pada pasien diabetes tipe 2 DMT2 di Indonesia sangat tinggi. Namun hingga saat ini mengapa pasien DMT2 di Indonesia memilih terapi CAM? Bagaimana pengetahuan, sikap dan praktik CAM atau CAP mempengaruhi pilihan mereka, dan bagaimana demografi berkolerasi dengan pilihan pasien? Sedikit yang diketahui tentang penggunaan pengobatan komplementer dan alternatif CAM. Selanjutnya tentang efikasi diri ayah dalam budaya patriarki Kota Kupang, Indonesia. Efikasi diri ayah merupakan atribut yang berhubungan dengan komitmen dan motivasi ayah. Orang dengan efikasi diri menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan cluster random sampling cross section diterapkan pada sampel 150 laki-laki di Kupang, Indonesia. Selanjutnya tentang survei kebutuhan perawatan pendukung yang tidak terpenuhi pada pasangan pria dan penderita kanker ginekologi di Indonesia. Jumlah wanita yang menderita kanker ginekologi meningkat di Indonesia, dan wanita
Ini seringkali membutuhkan dukungan fisik dan psikologis dari pasangan prianya sebagai pengasuh utama. Namun, kebutuhan pengasuh laki-laki untuk dukungan biologis, psikologis, dan sosiologis sering diabaikan. Selanjutnya tentang pengembangan model farmakokinetik populasi isoniazid pada pasien tuberkulosis di Indonesia. Tidak ada model farmakokinetik populasi atau PK isoniazid atau INH yang dilaporkan untuk populasi tuberkulosis atau TB Indonesia. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk mengembangkan model PK populasi untuk optimalisasi terapi obat INH berdasarkan penerapan terapi drug monitoring atau TDM pada pasien TB di Indonesia. Selanjutnya yaitu niat beli dan perilaku penggunaan mobil game premium selama wabah COVID-19 di Indonesia. Niat dan perilaku beli saat menggunakan model UTAUT tersebar luas, namun masih diuji coba selama COVID-19 di Indonesia. Survei ini memperkenalkan model UTAUT dari game mobil premium Indonesia di masa pandemi. Survei samples terhadap 100 game salurel Indonesia dilakukan untuk menganalisis ekspektasi kerja, ekspektasi upaya, dan dampak sosial sebagai pendahuluan untuk menganalisis ekspektasi kinerja, ekspektasi upaya, dan dampak sosial sebagai pendahulu niat dan perilaku pembelian saat menggunakan model bisnis premium di Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang pengaruh efikasi, kredibilitas, dan tekanan normatif terhadap tingkat adopsi m-banking di Indonesia. Penggunaan teknologi smartphone memang menguntungkan. Salah satunya pemanfaatan smartphone adalah menggunakan m-banking. Namun tingkat adopsi teknologi m-banking di Indonesia masih tergolong rendah. Selanjutnya tentang otomotif pengembalian keputusan perempuan dalam rumah tangga dan penggunaan kekayaan kesehatan ibu, studi kasus di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi dampak pengambilan keputusan keluarga perempuan di Indonesia terhadap penggunaan layanan kesehatan ibu. Apakah wanita sangat terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga, lebih mungkin menggunakan layanan perawatan antenatal. Selanjutnya tentang apakah pengetahuan teknologi dan pembelajaran berbasis permainan meningkatkan prestasi siswa atau pelajar di Indonesia. Mengelola mutu pendidikan secara berkesinambung di tengah pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri, dan diakui pemerintah telah beralih dari teknologi konvensional ke teknologi adopsi layar. Penelitian ini mencoba untuk menguji hubungan antara pemahaman teknologi. Selanjutnya tentang cakupan dan faktor yang berhubungan dengan vaksinasi polio lengkap pada anak Indonesia usia 0-18 bulan. Vaksinasi polio merupakan salah satu vaksinasi yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia untuk semua anak. Namun, cakupan vaksin polio belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup dan faktor-faktor yang berhubung dengan vaksinasi polio lengkap pada anak Indonesia dari usia 0 sampai 18 bulan. Selanjutnya tentang prediktor dan kualitas hidup terkait kesehatan dengan bentuk pendek 36 untuk pasien tuberkulosis yang resistan terhadap banyak obat di Jambi, Indonesia. Studi kasus kontrol. Multidrug resistan tuberkulosis atau MDR-TB merupakan tantangan lain dalam pemberantasan tuberkulosis. Pada tahun 2018, 48.000 orang di seluruh Indonesia terinfeksi tuberkulosis yang resistan terhadap rifamycin. 78% diantaranya memiliki tuberkulosis yang resistan terhadap berbagai obat. Perkiraan faktor risiko untuk deteksi MDR-TB. Selanjutnya
Selanjutnya tentang penggunaan ponsel di kalangan pengendara sepeda motor Indonesia, preferensi dan faktor yang mempengaruhi. Indonesia merupakan negara berkembang yang mengandalkan sepeda motor sebagai alat transportasi umumnya. Sayangnya, menjamurnya sepeda motor di Indonesia sejalan dengan tingginya angka kecelakaan pada sepeda motor, dan kecelakaan sepeda motor sering dikaitkan dengan perilaku tidak aman sepeda motor. Selanjutnya tentang determinan status imunisasi anak di bawah 2 tahun di Sumatera, Indonesia, analisis berjenjang Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia 2020. Keberhasilan program kekebalan utama anak dianggap sebagai pendekatan termurah dan paling efektif untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup anak terhadap penyakit yang dapat dicegah. Selanjutnya tentang batu bara vs energi terbarukan, optimalisasi sektor listrik Indonesia dengan biaya terendah. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menempati peringkat global di antara negara-negara teratas dalam hal ekspansi pembangkit listrik tenaga batu bara. Meskipun biaya energi terbarukan utama telah turun drastis dalam beberapa dekade terkait kasusnya PV surya dan tenaga angin. Selanjutnya, evaluasi penggunaan lanjutan di Kahoot sebagai platform pembelajaran berbasis gamifikasi dari perspektif pembelajaran Indonesia. Guru Indonesia menghadapi tantangan dalam menyajikan materi kuliah yang menarik untuk meningkatkan prestasi siswa. Salah satunya cara untuk melakukan adalah dengan memasukkan unsur gamifikasi ke dalam proses pembelajaran. Penerapan gamifikasi pada metode pembelajaran adalah platform, yaitu Kahoot, dapat dilakukan sebagai metode pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi pembelajar Indonesia, khususnya di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, apakah rumah sakit dengan sumber daya terbatas meningkatkan pemanfaatan perawatan medis di daerah tertinggal? Bukti dari rumah sakit keliling di Indonesia. Keterbatasan akses fisik ke fasilitas kesehatan berkontribusi pada kurangnya perawatan kesehatan di negara-negara berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, untuk mengisi kesenjangan pasokan, pemerintah Indonesia telah membangun rumah sakit di daerah miskin dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya tentang perbedaan faktor perkotaan perdesaan yang berkait dengan imunisasi dasar yang tidak lengkap pada anak-anak di Indonesia. Sebuah studi multilevel secara nasional sangat penting untuk mengidentifikasi faktor risiko imunisasi tidak lengkap pada anak untuk mengembangkan pedoman untuk memperluas cakupan vaksinasi. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan imunisasi tidak lengkap pada anak Indonesia dan menjelaskan perbedaan antara faktor risiko, perkotaan, dan perdesaan. Selanjutnya tentang kesejahteraan psikologis, meningkat kesiapsiagaan bencana gempa bumi mahasiswa keperawatan Universitas Indonesia tahun 2019. Gempa bumi merupakan bencana alam dan menimbulkan banyak korban jiwa karena kekurangan persiapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas hubungan antara kesejahteraan mental mahasiswa keperawatan Universitas Indonesia atau FON UI dengan penanggulan gempa. Desain penelitian menggunakan metode deskriptif kolerasi dengan pendekatan cross-seksional. Selanjutnya tentang seberapa mengganggu suatu gangguan hubungan antara TNC dan pemikiran kendaraan dari urbanisasi Indonesia. Munculnya perusahaan jaringan transportasi atau TNCS di negara berkembang sering disebut sebagai contoh disrupsi inovasi. Kemunculan mereka diyakini memiliki dampak signifikan pada pembentukan kembali lanskap perkotaan saat ini dan masa depan, tetapi masih belum jelas seberapa besar TNC
dapat mengurangi kepemilikan kendaraan per kapita di dunia urbanisasi yang cepat. Selanjutnya tentang biaya pengobatan langsung diabetes mellitus type 2 dan komplikasi terkaitnya di Indonesia. Untuk memperkirakan biaya pengobatan langsung diabetes mellitus type 2 T2DM dan komplikasinya pada penduduk Indonesia dari perspektif pembayaran, digunakan pendekatan berbasis prevalensi. Selanjutnya tentang arsitektur genetik regulasi gen pada populasi Indonesia mengidentifikasi QTL yang terkait dengan nenek moyang global dan lokal. Kurangnya keragaman dalam genotik manusia membatasi pemahaman kita tentang dasar-dasar genetik dari sifat-sifat kompleks, menghambat pengobatan presisi dan berkontribusi pada kesenjangan kesehatan untuk mematakan efek genetik pada regulasi. Pada populasi Indonesia yang kurang terwakili, kami telah mengintegrasi data genetik ekspresi gen meliputi CPG dari 115 peserta di 3 populasi pulau yang menangkap sumber utama keragaman genom di wilayah tersebut. Selanjutnya, menilai persepsi masyarakat yang terkena dampak dari pelaksana program yang terancam dalam pernyataan dampak lingkungan, studi kasus smelter nikel di Indonesia. Program tindak lanjut analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang melibatkan masyarakat adat dapat memverifikasi efektivitas langkah-langkah mitigasi proyek. Studi ini merupakan studi kasus pabrik peleburan nikel di Indonesia yang menyelidiki kesadaran masyarakat terhadap implementasi program yang dituangkan dalam pernyataan mengenai dampak lingkungan Environmental Impact Statement atau EIS. Selanjutnya itu tentang prevalensi dan faktor terkait sindrom metabolik pada pasien gagal ginjal stadium akhir yang menjalani hemodialisasi di Indonesia. Berbagai elemen sindrom metabolik atau METS telah dipelajari populasi umum. Tetapi hanya sedikit yang berkait dengan hemodialisasi atau HD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi profil metabolik pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir atau ESRF yang menderita penyakit Huntington dan untuk memperkirakan prevalensi METS. Selanjutnya, niat beli melalui pemasaran mesin pencarian penyedia e-marketplace di Indonesia. Di Indonesia, penggunaan search engine marketing atau SEM untuk pemasaran online sudah banyak dilakukan untuk perusahaan penyediaan e-marketplace, sehingga perlu dikaji pengaruh SEM terhadap niat beli untuk pembeli online. Selanjutnya tentang dukungan suami menjadi mediasi hubungan self-efficacy dan screening kanker serviks pada wanita di pedesaan Indonesia. Screening kanker serviks standar dipandang sebagai cara paling efektif untuk mencegah kasus kanker serviks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jalur dukungan suami tidak langsung dan penggunaan tes efikasi diri dan infeksi visual dengan asam asetat atau FIA pada wanita di pedesaan Indonesia. Selanjutnya tentang survei nasional pemanfaatan kefnografi di kalangan ahli anestesi di Indonesia. Kefnografi memungkinkan penyediaan layanan kesehatan untuk terus memantau konsentrasi atau tekanan parsial karbon dioksida dalam gas pernapasan American Society of Anesthesia
Memasukkan pemantauan ekspektasi terminal karbon dioksida sebagai pemantauan wajib pasien di bawah sedari dan anestesi. Selanjutnya tentang peran, status, dan gender survivor COVID-19 terhadap penetralan terkait antibodi 1, 2, dan 3 bulan setelah pemberian vaksin Sinovac pada mahasiswa kedokteran tahun klinik di Indonesia. Sinovac adalah vaksin virus corona sindrom pernapasan akut parah atau SARS-CoV-2 pertama yang diperkenalkan di Indonesia, namun ada sedikit data tentang efek variabel tertentu. Selanjutnya tentang depresi ibu dan faktor yang memprediksi gejala depresi pada remaja di Bali, Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gejala depresi ibu, kesadaran orang tua ibu, kesadaran stres hidup, stres coping, dan ketahuan prediktif terhadap gejala depresi remaja di Bali, Indonesia. Model transaksi teori stres dan coping digunakan untuk memandu kerangka konseptual. Selanjutnya tentang nevirapine dan tuberkulosis memprediksi kegagalan pengobatan lini pertama pada pasien HIV di Indonesia. Studi kasus kontrol. Pedoman terapi antiretroviral Indonesia merekomendasikan penggunaan non-nukleoside reverse transcriptase inhibitor atau NNRTI sebagai pengobatan HIV lini pertama dan mengganti NNRT dengan VI jika pengobatan gagal. Studi kasus kontrol ini bertujuan untuk menyelidik faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan ART lini pertama pada pasien HIV positif yang berusia 15 tahun atau lebih dan tidak hamil terdaftar di institusi di Indonesia. Selanjutnya tentang perbedaan upah spesial dan eksternalitas aglomerasi bukti dari data mikro Indonesia. Ini mengkaji penyebab ketimpangan upah dan mengkaji eksternalitas pada daya manusia di kabupaten atau kota Indonesia. Selain karakteristik individu atau pekerja, kontribusi dan kohesi daerah juga penting dalam menjelaskan perbedaan upah antara kabupaten di Indonesia. Berdasarkan data mikro pada individu bekerja dari tahun 2006 hingga 2015, hal ini menunjukkan adanya peran. Selanjutnya tentang hubungan leptin dan adiponektin dengan sindrom metabolik pada populasi Indonesia dan Belanda. Dengan BMI yang sama, populasi Asia mengalami komplikasi metabolik jantung lebih awal daripada populasi Barat, dengan asumsi bahwa perbedaan sekresi hormon turun adiposit, leptin, dan adiponektin berperan. Kami menyelidiki hubungan antara kedua hormon ini dapat sindrom metabolik atau METS pada populasi Indonesia dan Belanda. Selanjutnya tentang kebutuhan perawat suportif yang tidak terpengaruh dengan penyintas kanker ginekologi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi unmet need untuk perawat suportif pada pasien kanker ginektif Indonesia. Selanjutnya tentang dilema pariwisata pasca COVID-19 untuk Geopark Indonesia. Penelitian ini menggambarkan singkat dan penelitian cepat menggunakan data kualitatif tentang dampak COVID-19 terhadap kegiatan pariwisata nasional dan internasional di Geopark Indonesia. Popularitas Geopark dan banyak
kunjungan ke pedalaman telah menyebabkan skenario populasi pariwisata seperti kemacetan. Selanjutnya tentang niat mencari informasi kesehatan di media sosial Indonesia. Sejauh ini informasi kesehatan telah dibagikan di berbagai platform media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tamu kembali informasi kesehatan di media sosial dengan menggunakan model net, Valence, dan framework perception attitude. Selanjutnya tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan depresi di kalangan dewasa muda di Indonesia, sebuah studi longitudinal berbasis populasi. Depresi sangat umum di kalangan dewasa muda di Indonesia, namun ada kekurangan informasi tentang penyebaban depresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan dewasa muda di Indonesia dengan menggunakan desain penelitian longitudinal. Selanjutnya tentang deteksi masalah vintage P2P login di Indonesia. Teknologi keuangan atau vintage merupakan industri yang berkembang di Indonesia, didukung oleh kemajuan infrastruktur teknologi. Pada akhir 2019, Otoritas Keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mencatatkan 164 perusahaan finance terdaftar dan berizin P2P lending. Selanjutnya tentang dampak dana desa terhadap pemulihan ekonomi pasca bencana di pedesaan Aceh, Indonesia. Selama ini penggunaan dana desa di Indonesia lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dana desa. Sementara itu diperbolehkan untuk mendukung proyek pemulihan bencana di daerah perdesaan. Di antara strategi lainnya, pengguna pertanian menjadi prioritas utama. Selanjutnya tentang sikap, keyakinan, dan penerimaan orang tua terhadap program vaksinasi human papillomavirus atau HPV berbasis sekolah di Jakarta, Indonesia, sebuah studi kuantitatif. Pemerintah Indonesia telah memberikan vaksin HPV gratis untuk siswa perempuan kelas 5-6 di Jakarta sejak 2016. Kami memeriksa keyakinan, sikap, dan niat orang tua untuk mengizinkan anak perempuan mereka menerima vaksin HPV serta pengambilan vaksin. Studi potong lintang ini dilakukan antara bulan September dan November 2019 di Jakarta. Selanjutnya tentang hubungan pemberdayaan perempuan dan diare pada anak di bawah 2 tahun Indonesia. Kematian anak usia dini disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dan diobati seperti diare. Pemberdayaan perempuan harus menjadi faktor yang sangat penting karena umumnya terkait dengan kesehatan ibu dan anak, penggunaan layanan kesehatan, dan penggunaan layanan kesehatan anak. Selanjutnya tentang hubungan pemberdayaan perempuan dengan diare pada Selanjutnya, pendaftaran pekerjaan sektor informasi dan sistem jaminan kesehatan nasional Indonesia. Studi kualitatif. Salah satu situasi menuntut utama melalui perluasan asuransi kebugaran konvensional atau UHC di U yang berkembang sebuah seperti Indonesia adalah tingginya angka kejadian ini yang beroperasi di lingkungan biasanya yang harus secara sukarela mendaftar dengan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau SKN. Selanjutnya tentang penerimaan siswa terhadap pembelajaran jarak jauh selama COVID-19, peran wilayah geografis di kalangan siswa ilmu olahraga Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perspektif mahasiswa ilmu olahraga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Dan pembelajaran jarak jauh ini juga dilakukan oleh Perguruan Tinggi Indonesia atau PTI.
Selanjutnya tentang keterlibatan masyarakat, sosialisasi dan partisipasi pemuda di ruang publik di Indonesia. Keterlibatan pengembangan pemuda dalam kegiatan keterlibatan warga sangat bervariasi di seluruh dunia. Survei yang dilakukan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia ini menentukan peran sosialisasi dan perilaku masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya tentang studi validasi skala bonding ibu bayi Indonesia. Mother Infant Bonding Scale atau MIBS adalah kuesioner yang dapat digunakan untuk menghitung diet berkualitas antara ibu dan bayi, namun ini belum diverifikasi secara optimal di Indonesia. Yang terakhir tentang tangkapan sampingan megafauna laut dalam perikanan rakyat di Gorontalo, Sulawesi bagian utara Indonesia. Penilaian berdasarkan wawancara nelayan. Sementara bicat tangkapan yang tidak disengaja dari spesies yang tidak ditargetkan merupakan salah satu ancaman utama bagi spesies laut spesies laut besar seperti cetace, hiu karang, dan penyu juga dikenal sebagai megafauna nelayan juga dapat terkena dampak negatif dari bicat. Baiklah, sekian review dari artikel saya yang seperti yang dilihat bahwa referensi dari artikel tersebut sudah saya cantumkan di setiap judulnya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.